Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin waktunya nggak cukup, tapi kita bahas saja ya. Setidaknya Anda mencoba, maksud saya sih, Anda mencoba atau ya kalau nggak dipaksa belajar untuk persiapan kuis hari Senin nanti. Untuk kuis hari Senin nanti, mekanismenya akan diumumkan kemudian ya. Jadi ya mungkin, maaf kalau mengganggu weekend-nya, mungkin pengumumannya diberikan di weekend, bisa saja nanti Anda bersiap-siap saja. Oke, jadi untuk yang pertama ini, gambar ini itu sebetulnya lebih untuk memudahkan saja. Memudahkan kalau ada constraint seperti ini, kalau digambarkan kira-kira gambarnya seperti ini. Semoga kelihatan ya. Nanti di berikut-berikutnya akan disertakan juga gambarnya. Jadi A tidak sama dengan B. Kemudian A juga tidak sama dengan E tidak sama dengan D, kemudian E tidak boleh sama dengan C juga, E itu lebih kecil daripada lebih besar daripada B, A-nya lebih kecil daripada D, D-nya lebih kecil daripada C, A dan selisih A dengan E tidak boleh sama dengan, harus 2 gitu ya, selisihnya. Atau tidak boleh 2, sebentar, selisih antara A dan B, kalau dibagi 2 tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Oke. Nah, dari sini, ketika digambarkan dengan constraint graph, di mana setiap sisi atau busur ini menggambarkan constraint, maka kita bisa melihat sebetulnya. Dari sini yang paling banyak constraint-nya itu yang mana, gitu ya. A kita lihat dia punya 3, kemudian B ada 2, E ada 1, 2, 3, 4, C ada 2, D ada 3, dan seterusnya. Nah, dari sini mungkin jadi lebih memudahkan untuk menjawab persoalan-persoalan berikutnya. Oke, jika diselesaikan dengan backtracking search, kandidat yang mungkin untuk diberi nilai pertama kali dengan memperhatikan degree heuristik yang mana? Berarti. Yang E mungkin, Bu? Ya, siapa yang barusan menjawab? Saya, Rehan. Rehan, oke. Baik, betul ya, yang E ya? Temennya setuju? Setuju Bu, karena udah bilang betul. Karena kita lihat di sini, yang degree heuristik itu artinya yang punya constraint paling banyak. Itu ya. Jadi di sini E yang punya constraint paling banyak. Kenapa? Supaya ya kalau dia gagal duluan, kita bisa menghindari sudah melakukan pencarian beberapa steps, baru ketahuan bahwa oh ini ternyata tidak mengarah ke solusi, maka harus backtrack gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu, kita pilih sebaiknya variabel yang punya constraint paling banyak. Kalau dia diisi duluan, relatif yang lainnya nanti bisa mengikuti, harapannya begitu. Jadi kalaupun gagal, itu bisa ketahuan dari awal gitu. Tidak setelah sekian langkah, baru kita harus backtrack. Oke, nah, kemudian yang berikutnya, nilai apa yang sebaiknya diisikan pada variabel pertama tersebut dan jelaskan alasannya. Ada yang mau usul? Silahkan. Masa mau dipanggil? Jadi pada saat pengisian nilai dari materi kuliah kita, ada heuristik yang memilih supaya nilai yang kita pilih untuk variabel tersebut itu memberi kebebasan lebih untuk variabel berikutnya yang mau diisi. Jadi kalau bisa nilai yang kita pilih itu nilai yang sesedikit mungkin membatasi pengisian nilai untuk variabel berikut-berikutnya. Least constraining value heuristic. Oke. Jadi di sini memang harus dicoba. Kalau misalnya saya isi 1, kira-kira variabel berikutnya nanti yang akan saya pilih masih punya kebebasan nggak? Maksudnya pilihannya lebih banyak nggak? Kalau saya misalnya milih 1. Kalau misalnya saya milih 2, apakah nanti
lebih banyak lagi kemungkinan yang bisa diisikan untuk variabel-variabel berikutnya. Kalau misalnya milih 3, bagaimana? Kalau misalnya milih 4, bagaimana? 2, Bu. Kenapa kok 2? Karena di situ ada constraint E besar P, jadi setidaknya harus lebih besar dari 1. Terus yang ambil yang paling pertama aja sih kalau saya. Harus dilihat dong, kan E berhubungannya tidak dengan B ya. E tidak hanya dengan B. Jadi kita lihat juga variabel-variabel yang terlibat dengan variabel E constraint-nya. Jadi kita lihat yang B juga, yang A juga, yang D juga, yang C juga. Ya terpaksa karena memang E terlibat dengan keempat variabel tersebut gitu. Ya. Jadi kira-kira mana? Kalau 2 misalnya ya, 2 itu, aduh ini kecil ya. E nggak boleh sama dengan D. Oke, jadi dia pasti pilihannya adalah kalau misalnya dipilih 2, 3, dan 4. Kemudian yang A itu selisihnya itu kalau dimodkan 2 tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh habis dibagi 2. Jadi pilihannya kalau misalnya diisi 2, A itu hanya bisa diisi 3. Atau 1, Bu. Nah kalau 1, B-nya nanti diisi apa? B. Oh ya benar. Oke, jadi nggak bisa 1 ya. Kalau 2 tadi, dia menyisakan, sebentar. Saya itu agak nggak jelas gambarnya. Kalau E dengan D itu tidak boleh sama dengan C juga tidak boleh sama dengan. Oke, kalau misalnya diisi dengan 2, maka kemungkinannya untuk B adalah 1, kemungkinannya untuk A itu adalah 4, oke. Ketika A 4, maka kemungkinan untuk D-nya jadi berapa? Bu, bukannya A-nya 3, Bu. Sorry, ya A-nya 3, oke. A-nya 3. Kemudian kemungkinannya untuk D berarti? 4. Oke. Kemungkinannya untuk C jadi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita nggak bisa pilih 2 ya? Nah, dengan seperti ini, kalau kita rambatkan ininya, constraint-constraint yang ada, kita jadi tahu bahwa kalau mengisikan 2 di E, itu kita akan gagal ketika nanti mengisi C. Nah, dengan list constraining value ini, dengan tidak secara betul-betul menghapus nilai dari domain ya, tapi kemudian dalam runtime-nya saja kita coba sedikit-sedikit menghapus dengan list constraining value itu, maka kita bisa melihat bahwa eventually C itu tidak akan ada isinya kalau E-nya diisi 2. Gitu ya. Oleh karena itu kita coba yang lain, misalnya 3 gitu. Tiga oke nggak? Enggak. Nggak oke karena? Karena selisih A dan E itu kan harus bentar. Selisihnya nggak boleh 2. Nah ya, kan selisihnya nggak boleh genap. Berarti A-nya harus kalau nggak 2 ya 4. Tapi 4 kan Ben. Nah 2 ini entar D-nya jadi 4 lagi. Karena D nggak boleh sama dengan E ya? Ya, D nggak boleh sama dengan E, terus lebih besar dari A. Jadi pasti 4. Terus C-nya nggak bisa lagi. Betul. Jadi yang bisa kita isikan untuk variabel E adalah nilai 4. Betul. Gitu ya kira-kira caranya ya, ketika memanfaatkan list constraining value. Jadi di sini jawabannya adalah nilai 4 untuk E dengan list constraining value. Karena dengan Karena dengan 4 dia bisa memberikan kebebasan yang lebih untuk variabel lain nantinya diisi. Gitu ya. Nah, jadi seolah-olah pada saat ini memang domainnya sih untuk variabel A, B, C, D itu tetap 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi dengan list constraining value pada saat memanggil fungsi itu kita bisa
temporary menghapus nilai-nilai yang melanggar constraint dari domainnya, gitu ya. Nanti kemudian kita lihat, loh ini ada nih, misalnya ya kalau diisi tidak dengan 4, ternyata pada saat sampai ke variabel itu, nilai yang harus saya hapuskan semua nih dari domainnya, sehingga tidak menyisakan nilai apapun untuk variabel tersebut, domainnya jadi kosong. Nah kita bisa melihat, ini kegagalan nih, maka saya nggak boleh ngisi dengan nilai itu, gitu ya. Jadi dalam runtime-nya kita bisa menghapus-hapus. Nah ini yang dimaksud bahwa dengan memanfaatkan heuristik-heuristik ini, nanti kita bisa juga membuat konsistensi antar variabel, dan kalau dilakukan sebelum benar-benar assignment nilai, bisa saja setelah melakukan inferensi tersebut, pada akhirnya setiap variabel itu nilainya tinggal 1, 1, 1, 1 pada domainnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya konsisten antar variabelnya, yang path consistency itu. Nah, kalau seperti itu artinya pada saat proses assignment nilainya ya tinggal diisikan saja satu nilai tersebut. Satu nilai yang ada pada domain setiap variabel itu diisikan pada nilai tersebut. Oke? Nah, contohnya kalau untuk persoalan pewarnaan benua Australia yang ada di slide, kalau kita menerapkan proses inferensi dulu sebelum proses pencarian atau assignment nilai ke setiap variabel, maka setelah selesai proses inferensinya, kita itu bisa dapat satu nilai saja pada domain untuk variabel-variabel di pewarnaan benua Australia, kecuali Tasmania. Karena Tasmania itu misah, pulau sendiri, maka ketika kita selesai proses inferensinya, dia itu masih tetap punya 3 nilai untuk warnanya. Ya, kan kita bisa pakai merah, biru, hijau. Untuk Tasmania, ketika selesai proses inferensi, dalam domainnya dia tetap ada 3 nilai itu. Sehingga pada saat proses pencarian atau pemberian assign nilai pada variabel, maka untuk Tasmania ya kita tinggal pilih salah satu saja. Mau di-assign apapun, dia boleh gitu. Jadi gitu ya, selesai proses inferensi pada CSP, kalau kita mau melakukan sebelum proses pencarian atau assignment nilainya, maka yang tersisa dalam domain itu hanyalah nilai-nilai yang kalau diisikan pasti tidak melanggar constraint. Kebetulan untuk persoalan pewarnaan benua Australia, kalau kita melakukan inferensi dulu, menjaga konsistensi antar variabel, maka akan tersisa satu buah nilai saja di setiap domain variabel kecuali Tasmania. Kalau Tasmania tetap tersisa 3 nilai pada domainnya Tasmania. Oke, jadi itu yang saya maksudkan di hari Senin kemarin, bahwa inferensi itu bisa dilakukan sebelum proses pencarian atau pemberian nilai pada variabel, atau bersamaan sambil assign, jadi sambil proses searching-nya, sambil saya melakukan konsisten atau inferensi itu, menjaga konsistensi antar variabel. Oke, nah selanjutnya masih untuk persoalan yang ini. Jika pada suatu langkah backtracking search ya, nah ini mungkin dia nggak pakai degree heuristic, intinya ada suatu langkah saja, hanya milihnya rada asal gitu ya, milih variabelnya. A-nya sudah diisi 1 misalnya, kemudian E-nya 4. Nah, variabel lain belum diisi. Kemudian mau dipilih D nih yang berikutnya, mau di assign sebuah nilai. Ingat ya, karena backtracking itu kita mulainya dari empty assignment, tidak ada variabel apapun yang diisikan, maka kita mengisikannya satu persatu. Oke, A1, E4. Kalau D, baik-baiknya apa? Berarti? 2 bukan? 2, karena apa? Karena pertama kan dia nggak boleh sama dengan E, jadi sisa 3, 1, 2 atau 3. Nah habis itu A kurang dari D, jadi D-nya 2 atau 3. Terus D kurang dari C, jadi D-nya sisa 1 di posisi 2. Oke. Temennya paham? Jadi diberi nilai 2, karena nilai 2 ini yang memberi kebebasan lebih gitu ya, untuk variabel berikutnya.
Karena kalau misalnya kita isikan 3, ya nggak bisa, karena C-nya harus lebih besar daripada D, gitu ya, 4. Padahal 4 sudah dipakai oleh E, E-nya nggak boleh sama dengan C. Oke, diberi nilai 2, karena sama, masih dengan list constraining value heuristic juga ya. Nilai ini memberikan domain yang lebih banyak pada variabel C yang belum di-assign nilai. Gitu ya. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dinyalakan saja audionya, karena saya mungkin tidak terlalu memperhatikan chatnya. Nah, oke. Kalau ini relatif bebas jawabannya ya, selama konsisten saja. Ada yang mau punya usul? Kira-kira contoh representasi individunya? Boleh apapun. Jadi saya punya 5 variabel, setiap variabel harus saya assign nilai. Ingat lagi yang ratu, saya punya 8 ratu, setiap ratu saya assign nilai. Maka individunya, contohnya untuk yang ratu seperti itu. Nah, untuk yang ini kira-kira seperti apa? Gimana? Sama seperti ratu juga, persoalan n ratu. Ya, ada yang mau menjawab? Sepertinya ada audio yang menyala, tapi ternyata tidak. Kalau saya, Bu, mungkin representasinya itu masing-masing nilai A, B, C, D, E-nya. Contohnya? Terus contohnya kayak 1 gitu. Nah, Oke. terus Ya. fitness function yang itu saya pakainya banyaknya constraint yang dipenuhi. Ya. Banyak constraint yang tidak dilanggar ya? Ya. Baik. Fitness function-nya banyaknya constraint yang tidak dilanggar. Semakin besar, berarti ya semakin baik. Oke, harapannya sih tidak ada yang dilanggar. Kita punya berapa constraint tadi? Sebentar. 8 ya. Jadi kalau dia punya nilai 8, artinya 8 itu tidak ada yang dilanggar. Maunya begitu. Oke, sesederhana ini sebetulnya. Contoh representasi ini adalah assignment, misalnya A diisi 1, B diisi 1, karena untuk genetic algorithm, dia local search, sama seperti hilly climbing dan simulated annealing, pada penyelesaian persoalan CSP-nya, kita mulai dengan complete assignment. Mungkin belum konsisten. Ya, kita mulai dengan complete assignment. Kalau backtracking search, atau istilahnya ada yang mengatakan incremental juga, untuk backtracking search atau incremental, kita mulainya dari empty assignment. Belum ada variabel apapun yang diisi nilai. Oke. Nanti kalau dengan backtracking atau incremental, kita bisa menerapkan inferensi dulu nih, sebelum proses pencariannya atau assignment ke nilainya benar-benar dilakukan, atau berbarengan. Sambil melakukan pencarian dengan assignment nilai itu, sambil dilakukan inferensi. Inferensinya itu apa sih? Yang konsistensi itu. Jadi maksudnya konsistensi itu adalah ketika saya mengisi sebuah nilai, forward checking itu kan cuma ngecek variabel yang berhubungan dengan dia saja. Kalau forward checking. Oke. Saya ngisi sebuah variabel dengan nilai. Terus saya ngecek satu variabel yang berhubungan, bukan satu sih, beberapa variabel pokoknya yang berhubungan langsung saja. Semua nilai yang ada pada domain yang berhubungan dengan variabel yang sedang diisi ini, kalau melanggar, nilai itu dihapus dari domain. Ingat dihapusnya ya selama runtime itu saja ya. Tidak benar-benar dihapus secara hard-coded di dalam memorinya. Oke. Nah, untuk lebih jauh lagi, ketika saya mau path konsistensi gitu ya, maka ketika nanti misalnya sekarang saya ngisi E, E-nya itu saya isi dengan suatu nilai. Maka
variabel B, A, D, C itu akan saya hapus nilai-nilai pada domainnya yang melanggar constraint dengan pengisian variabel E tersebut. Dihapus nilainya. Nah, setiap di variabel A misalnya, di variabel A ini ada yang dihapus nih karena ada pengisian E tadi, karena ada yang melanggar gitu. Kalau E sudah diisi nilai itu, maka A-nya nggak boleh diisi dengan nilai yang mana? Hapus dari domain. Nah, ketika ada yang dihapus dari domain A, maka dia akan ngecek dengan variabel yang berhubungan dengan A, B, dan D. Jadi di propagate gitu constraint-nya, constraint propagation. Melihatnya lebih jauh lagi dari forward checking. Jadi E sekarang sedang diisi. Kalau E diisi itu, maka di variabel A, B, D, E, apa yang harus dihapus nilainya supaya tidak melanggar constraint. Oke. Nah, begitu di variabel yang lain itu dihapus, A dihapus gitu ya misalnya, maka saya akan ngecek ke B dan D. Ada nggak yang perlu dihapus lagi efek dari penghapusan sebuah nilai pada variabel A, pada domain variabel A. Oke. Nanti begitu D ada yang dihapus, dicek lagi. Ketika D dihapus, apakah nilai-nilai yang ada di D itu ada efeknya ke variabel C, gitu misalnya. Nanti misalnya C ada yang dihapus, diperiksa lagi, C ada hubungannya dengan dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan constraint propagation. Jadi dia merambatkan constraint-nya lebih jauh daripada forward checking. Oke. Jadi CSP bisa dua, bisa dengan backtracking, dimulai dengan empty assignment, kedua dengan local search, dimulai dengan complete assignment. Nah, yang berikutnya sekarang. Terdapat persoalan seperti ini. Kita mau menjadwalkan. Oke? Nah, sekarang yang diminta adalah menentukan variabel, domain, dan constraint. Ada yang punya usul? Variabelnya apa? Ada yang tahu kabar mungkin Reinhard Hans Prayoga? Apakah sekarang ada Reinhard? Tidak ada? Ada yang tahu kabarnya nggak? Oke, mungkin bukan apa ya, kepo urusan orang ya, tapi kalau misalnya ada ketua angkatan atau apa, mungkin bisa ditanyakan apakah ada masalah kendala koneksinya, atau semoga sih sehat ya, atau sakit gitu ya, tolong ditanyakan. Oke. Variabelnya apa kira-kira? Coba Alvan Davi ada nggak? Ada, Bu. Kira-kira variabelnya apa? Kayaknya itu, Bu, M1, M2, sampai M4. Ya, betul. Ingat, karena persoalan kita adalah mencari jadwal, maka yang mau diisi nilainya itu apa? Gitu ya, meetingnya. Berarti variabelnya adalah itu. Domainnya berarti nilai yang mungkin diisikan pada setiap variabel tersebut. Mungkin L1 sampai L4 itu, Bu? Bukan, karena kita kan mau menjadwalkan ya. Sedangkan mau menjadwalkannya itu adalah dalam satu hari yang terdiri atas 23 slot gitu ceritanya. Kalau L ini adalah lokasinya. Ingat, karena persoalan penjadwalan, pasti kita berhubungan dengan waktu. Gitu ya. M1, kapan mau dimulai? Kalau domainnya location, nggak bisa. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa M1 pasti dilakukan di L1. M2 pasti dilakukan di L2. Jadi kita tidak perlu assignment apa-apa lagi ya. Karena memang itu persoalannya. Oke. Nah, sehingga domainnya untuk M1, M2, M3, M4 itu adalah 0 sampai 23. Anda maksudnya boleh juga ini menjelaskan bahwa tapi ya kalau 0 kemudian bilang berat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 23. Oke. Nah, kira-kira constraint-nya apa?
Ingat, constraint itu ketika kita mau menuliskan pasti ada hubungannya dengan variabel. Kenapa? Supaya nanti ngisi nilai ke variabelnya itu tidak melanggar constraint. Oke, kita lihat saja. M1 sampai M4 ada yang boleh barengan nggak? Alvan Davi? Ada yang boleh barengan, ada dong. Yang mana yang boleh Yang barengan? di lokasi tertentu ada yang kayak A1 A3 gitu. Atau gimana? Jadi meeting 1 itu harus dihadiri oleh A1 dan A3. M2 itu harus dihadiri A2, A3, A4. Nah, kira-kira dari M1, M2, M3, M4 ada nggak yang boleh bersamaan jadwalnya? Bukannya semuanya bisa bersamaan ya, Bu? Kalau semua bisa bersamaan berarti A1 harus di L1, harus ada di L3, harus ada di L4 bersama-sama dalam satu waktu yang sama. Kalau boleh bersamaan. Kan berarti A1 harus dibagi 3 badannya. Iya. Jadi nggak bisa ya. Iya, Pak. Oke, berarti yang pertama adalah M1 tidak boleh sama dengan M2, tidak boleh sama dengan M3, tidak boleh sama dengan M4. Ya, ini constraint yang pertama. Tidak ada yang boleh bersamaan. Kenapa? Ya karena nggak ada nih A3, M1 dengan M2 nggak boleh bareng. M1, M3, M4 tidak boleh bersamaan. Kemudian M2 dengan M4 juga tidak boleh bersamaan karena ada A2 di situ. Ya kalau zaman sekarang Google Meet bisalah Google Meet, tapi saya sendiri pusing. Berdasarkan pengalaman saya ikut 2 meeting saja nggak bisa konsentrasi, dengarnya pusing. Oke, ada lagi? Pasti ada, harusnya ada constraint-nya. Oh, itu buat tadi apa yang nggak boleh langsung melintas itu? Yang nggak boleh, yang Oke, yang itu sih sebetulnya petunjuk untuk memudahkan saja bahwa supaya lebih mudah Anda menuliskan constraint-nya untuk menjadwalkan waktu M2 itu mulainya harusnya kapan sih? Itu maksudnya supaya L2 ini bisa kalau mau ke meeting 3 ke L3 gitu ya, dia bisa lewat L1 dulu nih karena jaraknya lebih pendek. Enggak, itu hanya untuk membatasi bahwa dia nggak bisa begitu. Jadi kalau mau dari M2 ke M3 itu berarti benar-benar jaraknya ya langsung dari L2 ke L3 gitu. Walaupun dia jaraknya 3. Itu untuk menjelaskan itu sih, mempermudah proses penulisan constraint-nya. Ada yang harus mulai duluan nggak di sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada yang harus mulai duluan. Oke, jadi maka yang kita bisa lakukan adalah karena dia nggak boleh sama M1 dengan M2, tapi setidaknya jeda antar keduanya itu pasti harus ada batasan kan? Mengingat jarak dan mengingat waktu rapatnya. Oke, kira-kira? Antara sebuah meeting dengan meeting yang lainnya, itu gimana kira-kira? Selisihnya harus setidaknya. Kalau setidaknya berarti lebih besar sama dengan ya. Dari meetingnya sendiri perlu 1 satuan waktu ditambah jarak keduanya. Betul, jarak antar I dan J. Gitu ya. Ya ini supaya apa? Supaya mulai, kalau saya sudah assignment meeting 1 dimulai jam 1 gitu misalnya. Jam 1. Maka nanti meeting yang kedua gimana? Ya kira-kira saja. Setidaknya paling cepat dia itu dimulainya adalah meeting 1 selesai itu dalam 1 satuan waktu ditambah jarak dari meeting 1 ke meeting 2, dari L1 ke L2 1. Maka dia bisa
dimulai di jam 3, meeting kedua. Boleh diassign ke jam 3, gitu maksudnya. Gitu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada saya lanjut ke sini, waktunya sih tinggal sedikit lagi. Ini kira-kira silakan yang mau jawab, variabelnya apa, domainnya apa, dan constraint. Variabelnya adalah? Nilai di setiap baris atau dan kolomnya. Maksudnya 1, 2, 3-nya atau sel 1, sel 2, sel 3? Sel 1, sel 2, sel 3. Betul, sel 1, gitu ya. Ya terserah Anda menuliskannya, intinya sih ada 9 sel, berarti sel 1 hingga sel 9. Kalau Anda mau pakai sel 11, sel 12, sel 13 lebih baik lagi. Jadi kita tahu bahwa baris 1, kolom 1, dan seterusnya. Oke, ini variabelnya. Nah, ada juga yang menjawab untuk persoalan ini adalah variabelnya adalah angka 1 sampai 9-nya. Nah, kalau angka 1 sampai 9-nya nanti Anda akan pusing menentukan constraint-nya. Oke. Nah, domainnya berarti setiap sel itu bisa diisi angka 1 sampai 9. Gitu ya. Nah, constraint-nya sekarang adalah ini, baru kemudian kita pusing kalau misalnya variabelnya tadi angka 1 sampai 9 instead of sel. Di sini kita tahu bahwa sel 1 hingga sel 9 itu harus semuanya berbeda. Gitu ya. Sel 1 sampai sel 9. Nggak boleh ada yang sama ngisi selnya. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, constraint-nya adalah jumlah. Oke. Ketika saya mau menjumlahkan diagonal, itu sebetulnya Anda bisa pakai ini ya, formula gitu. Tapi intinya adalah jumlah diagonal kiri atau kanan itu harus sama dengan 15. Nanti jumlah baris, tiap baris ya, tiap baris itu harus sama dengan 15. Kemudian jumlah tiap kolom harus sama dengan 15. Oke, kira-kira begini constraint-nya. Sekarang yang terakhir. Nah, terdapat 4 ratu. Ini beda, dia mau diselesaikannya dengan local search, tidak dengan backtracking. Jadi kita mulainya itu sudah complete assignment. Setiap ratu sudah punya nilai. Hanya persoalannya adalah nilainya mungkin masih tidak konsisten. Oke. Pemilihan variabelnya dengan most constraint variable. Dan pemilihan nilai untuk diisikan pada variabel itu adalah dengan mean conflict heuristic. Oke, dengan ketentuan-ketentuan itu, maka kita lihat posisi awal seperti ini. Maka dengan posisi awal seperti ini, initial state-nya seperti ini, ratu mana yang harus dipilih duluan untuk dipindah? Yang ini ya, posisi awalnya. Ratu berapa? Ratu 3 ya, karena dia punya constraint paling banyak dengan ratu 1 dan ratu 4. Oke, yang lainnya lebih sedikit. Oke, ketika ratu 3 kemudian kita pilih untuk dipindah, maka kita lihat dalam kolom tersebut, kalau dipindah barisnya, dia kemungkinannya berapa konflik yang berikutnya. Oke, kalau dipindah ke baris 2 jadi 2, kalau dipindah ke baris 4 jadi 1. Oleh karena itu dipindah ke baris 4. Nah, begitu di posisi ini sekarang state-nya, berikutnya kita lihat lagi, ratu mana yang paling banyak constraint-nya. Oke, ternyata ratu 2 constraint-nya yang paling sama dengan ratu 3. Tapi tadi di soalnya kalau ada yang sama, kita pilih ratu yang lebih kiri. Maka kita pilih ratu 2, kita lihat di sini, di kolomnya, ternyata nilai dia, list minimum konflik heuristiknya kalau dipindah ke baris 1. Oke, ratu 2 pindah ke baris 1. Setelah ratu 2 dipindah ke baris 1, ternyata ratu berikutnya yang paling banyak konfliknya itu adalah ratu 1. Kita lihat kalau dipindah ke baris-baris berikutnya, ternyata yang paling kecil adalah kalau dipindah ke baris 3.
untuk Ratu 1. Selesai, dia habis. Konflik, tidak ada konflik lagi gitu maksudnya. Oke, ya waktunya sudah mau habis. Sudah habis sebetulnya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, Anda bisa lihat rekamannya nanti. Jangan lupa, jangan ketiduran. Kita nanti pakai Google Form. Mekanisme lebih detailnya akan diumumkan kemudian ya, untuk kuis hari Senin. Full. Waktu 2 jam dipakai full untuk kuis semua. Yes, semoga Anda sehat semua, jangan begadang dan istirahat cukup. Jangan lupa Anda juga punya tugas kecil yang harus diumumkan, dikumpulkan di akhir pekan ini ya. Tanggal 17 kalau nggak salah. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.